Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wal kibri atau wat takabburi wat tawadu'i wal iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono ilmu kang wajib, yang wajib dipelajari, wajib difahami, lalu wajib berusaha untuk diamalkan fi sairil akhlaqi ing dalem sekabehane ilmu akhlak. Contoh ilmu akhlak nahwul judi, sepadane sifat lomo. Lomo itu dermawan, lawan katane medit, lawan katane cetil. Wal bukhli lan sifat medit, wal jubni lan sifat jirih. Jirih itu penakut. Wal jur'ati lan sifat kendel, pemberani. Wat takabburi lan sifat sombong atau gumedhe. Wat tawadhu'i lan sifat andap asor. Andap asor itu rendah hati, rendah diri. Wal iffati lan sifat ngreksa saking perkara haram. Wal iffati lan ngreksa saking perkara haram, atau bisa diberi makna ngreksa kehormatan. Ngreksa itu menjaga kehormatannya. Lah, kehormatan itu menjadi terjaga karena seseorang itu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Wal israfi lan sifat berlebihan, garis miring boros. Wat taqtiri lan sifat ngirit lawan katane boros. Jadi boros itu jelek, ngirit itu juga tidak baik. Yang baik itu sederhana. Sederhana itu ya tergantung situasi dan kondisinya orang masing-masing. Wa ghairiha lan sa'liyane kabeh, al-jud, al-bukhli, al-jubni. Fa innal kibra, krana sak temene sifat gumedhe itu sombong. Wal bukhla lan sifat medit. Wal jubna lan sifat jirih, penakut. Wal israfa lan sifat berlebihan. Iku haramun haram. Iku haramun haram. Haram itu berarti dilarang, tidak baik. Wala yumkinu lan ora mungkin apa at-taharruzu, apa menjaga diri, anha sangking al-kibri wal bukhli wal jubni tadi, illa bi ilmiha, kejaba kelawan ngaweruhi al-kibri wal bukhli wal jubni ila akhirih. Wa ilmi ma lan ngaweruhi sifat-sifat yudaddu kang berlawanan apa ma ha ing al kibra wal bukhla wal jubna ila akhirih. Oleh karena itu fayuftaradu mongko diwajibkan ala kulli insanin ing atase saben-saben menungso, diwajibkan atas semua orang apa ilmuha, apa ngaweruhi al kibra wal bukhla wal jubna ila akhirih. Jadi ngaweruhi dalam arti ngerti ilmunya.
Gini maksudnya nggih. Setiap orang itu wajib beragama. Agama ini dicipta oleh Allah, Sang Pencipta kita semua ini. Kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini makhluk. Nah, agar hidup kita ini tenang, nyaman, baik, harmonis, itu bahagia, sejahtera, itu lalu Allah membuat aturan main hidup, bagaimana hidup yang baik itu, bagaimana agar hidup dan kehidupan kita nyaman, bagaimana agar hidup dan kehidupan kita itu tenang, nikmat, bahagia, sejahtera, bukan hanya dikala di dunia saja, tapi juga kelak di akhirat kita nanti bahagia. Nah, aturan main itu kemudian disebut agama. Jadi kita manusia itu diciptakan oleh Allah, agama yang menciptakan juga Allah. Agama diciptakan oleh Allah untuk manusia, ciptaannya. Tentu isinya adalah bagaimana agar hidupnya manusia itu baik, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Pahami itu. Agama yang kita maksud adalah Islam, karena innad dina indallahil Islam. Jadi agama aturan main hidup yang direstui, yang diridhoni oleh Allah adalah Islam. Jadi yang ngatur Allah, yang bikin Allah. Kayak apa, misalnya ada sebuah perusahaan memproduksi motor, memproduksi mobil, memproduksi alat-alat elektronik, HP misalnya, ada pabrik Nokia, pabrik Samsung, pabrik Honda, pabrik Yamaha. Masing-masing pabrik atau perusahaan mengeluarkan produknya masing-masing. Itu setiap produk yang dikeluarkan pasti ada petunjuknya. Coba sampean misalnya beli HP baru, di situ pasti ada petunjuknya kan, itu ada tulisan-tulisan itu. Motor juga begitu, ada buku petunjuknya. Mobil ada buku petunjuknya dan lain sebagainya. Artinya setiap perusahaan mengeluarkan satu produk itu pasti ada buku petunjuk penggunaan produk itu. Nah, wes. Sekarang kita manusia ini adalah made in Allah. Paham maksudnya? Yang produk kita adalah Allah. Jangan bilang bapak ibumu loh ya. Jadi kita ini yang menciptakan Allah. Nah, oleh karena kita ini made in Gusti Allah. Nah, ketika Allah menciptakan kita ini plus aturan penggunaan kita. Ya manusia sampan tuh tak bikin, sampan tak ciptakan. Gerak-gerikmu, aturan main hidupmu harus begini. Ini petunjuknya. Petunjuk itu kemudian disebut agama. Pahami itu dulu. Nah, agama itu isinya ada 3, Nangdo. Pahami. Agama itu secara garis besar isinya ada 3 hal. Nomor 1, akidah. Hal besar yang kedua namanya syariah. Hal besar yang ketiga namanya akhlak. Akidah itu hal-hal yang harus diyakini. Jadi kalian semua ini hidup harus punya keyakinan. Harus ada hal-hal yang mantepi, sing mbok percayai, sing mbok yakini. Lah, hal-hal yang harus diyakini itu dari Allah melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu dari Allah diperintahkan untuk menyampaikan petunjuk-petunjuknya kepada kita semua. Ini hal-hal yang harus kamu yakini, karena hidup itu keyakinan. Nek keyakinan kita itu nanti benar, baik, maka hidup kita benar. Kalau apa yang kalian yakini itu ternyata salah, keliru, maka hidupmu akan keliru. Maka betapa pentingnya pelajaran keyakinan itu. Nah, keyakinan itu kemudian disebut akidah. Di pelajaran pondok, madrasah diniyah namanya pelajaran ilmu apa? Tauhid.
agar semua kita punya keyakinan, karena bagaimana gerak-gerik kita itu nanti tergantung bagaimana keyakinan kita. Satu, itu isinya agama nomor satu. Isinya agama yang kedua disebut syariah. Syariah itu aturan main hidup. Kita semua ini kan hidup di dunia, kan? Sejak lahir sampai mati kita hidup di dunia sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai orang yang bertetangga, sebagai orang yang berteman, sebagai nantinya orang yang bekerja dan berusaha, dan seterusnya. Itu semua ada aturan mainnya, kan? Kita semua juga punya Tuhan. Bagaimana hubungan awake dhewe itu dengan Allah itu nanti bagaimana diatur oleh Allah. Aturan-aturan main hidup itu namanya syariat. Syariat itu aturan main hidup. Dalam pelajaran-pelajaran pesantren atau madrasah disebut fikih. Nah, fikih itu aturan main hidup. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bermuamalah. Bermuamalah itu bersosialisasi, bekerja, berusaha, mencari uang. Itu aturan mainnya yang benar, yang baik bagaimana. Itu isinya agama yang nomor dua. Kemudian isinya agama atau kategori agama yang nomor tiga disebut akhlak. Akhlak itu pusatnya ada di hati. Hati itu generator, generator itu yang menggerakkan seluruh gerak-gerik tubuh kita itu dari hati. Sampai harus berbuat apapun, bergerak bagaimanapun, itu semuanya berangkatnya dari hati. Sehingga nak hatinya orang itu baik, maka gerak-geriknya menjadi baik. Kalau hatinya wong itu jelek, berpenyakit, penyakitan, jelek lah pokoknya sifatnya hati itu, maka sikap hidupnya, gerak-gerik hidupnya menjadi jelek. Bahasa lain gini, ati ku nek wong iku ana loro, ada wong sing apian, ana wong sing elekan. Sah kae lu apian, wong kae lu elekan. Gitu ada toh? Pernah dengar? Wong sing apian itu berangkat dari hati yang baik. Wong sing elekan juga berangkat dari hati yang jelek. Sehingga betapa pentingnya hati itu. Nek Kanjeng Nabi dawuh ya, ala inna fil jasadi lamudghah. Wahai umatku semuanya, tadi kita dipanggil oleh Kanjeng Nabi itu. Ingatlah sesungguhnya di dalam dirimu, di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Di dalam diri kita ini, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging yang ada di dalam tubuhmu, di dalam dirimu itu baik, maka seluruh gerak-gerik hidupmu, tubuhmu mulai ujung rambut sampai ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tetapi apabila segumpal daging di dalam dirimu itu jelek, maka dari ujung rambut sampai ujung kakimu, setiap gerak-gerikmu, cara pandangnya, cara mendengarnya, cara ngucapnya, polai pasti jelek. Lalu Kanjeng Nabi menjelaskan, ala wahya al-qalbu. Dan ingatlah segumpal daging yang ada di dalam dirimu itu disebut hati. Maka kalau atine wong kuwi apik, nanti sikap hidupnya juga baik. Kalau hatinya orang itu jelek, maka sikap hidupnya pun akan jelek. Itu ilmu akhlak. Lah bagaimana agar kita hati kita itu baik? Berarti jawabannya adalah ilmu. Maka ngaji, mencari ilmu. Itu salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki hati kita. Berarti kita nanti akan diajarkan tentang sifat-sifatnya hati yang baik, seperti lomo, berani, tawadhu, menjaga diri, sedang, sederhana. Juga akan dikenalkan dengan sifat-sifatnya hati yang jelek untuk dihindari, seperti medit, penakut, sombong, boros,
terlalu iri dan seterusnya. Sehingga kita tahu oh ini jelek, ini baik, yang jelek dihindari, yang baik berusaha untuk dilakukan. Nah, itu juga ilmu hal namanya, ilmu yang wajib kita ketahui, kita pelajari, difahami dan berusaha diamalkan. Waqad sonnafalan teman-teman wis menyusun ki menulis ngarang sapa as-sayyidu al-imamu al-ajallu asy-syahidu Nasiruddin Abul Qasimi. As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim. Ini nama seorang ulama top. Menyusun menulis kitaban ing kitab fil akhlaqi kang tetep ing dalam nerangkan bab akhlak. Imam Abdul Qasim dalam hal ini salah satunya beliau sudah menulis kitab khusus yang menerangkan bab akhlak. Juga ulama-ulama lain, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak sekali yang menerangkan, banyak sekali yang menyusun, yang mengarang, yang menulis kitab-kitab sing fokus menerangkan bab akhlak. Akhlak ini bisa dengan bahasa lain, istilah lain disebut tasawuf. Ilmu akhlak ya ilmu tasawuf itu bagaimana kita berperilaku yang baik kepada Allah, kepada sesama, kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara dan seterusnya. Itu harus tahu. Karena apa? Karena nilai diri kita itu terletak pada akhlak kita. Harga diri kita itu terletak pada akhlak. Hanya orang yang berakhlak yang punya harga diri. Orang itu kalau tidak berakhlak nggak ada harganya. Wa ni'malan iku sak bagus-baguse apa ma kitab sonnafa kang wis menyusun sapa Abul Qasim hu ing ma. Dan betapa baiknya kitab yang disusun oleh Syekh Abul Qasim itu dan juga yang lain-lain ulama-ulama yang lain. Di dalam Aswaja ada nama ulama top terkenal bernama Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali misalnya. Imam Ghazali banyak menulis kitab bab akhlak itu, bab tasawuf itu. Oleh karena itu fayajibu mongko wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifzuha jaga akhlak. Oleh karena itu santri khususnya umat Islam pada umumnya setiap kita semuanya itu berkewajiban belajar akhlak, belajar berproses menuju menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama. Tadi orang tua, keluarga, guru, kiai, saudara, teman dan seterusnya. Karena itu tadi yang paling dicintai Allah, yang paling dicintai Kanjeng Nabi, yang paling dicintai oleh masyarakat semua itu orang yang berbudi, berakhlak, orang yang baik perilakunya. Semua itu hanya bisa diperoleh melalui ilmu. Wa amma hifzu ma wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.